Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Vim ya. Kita akan melanjutkan config untuk Neo Vim kita. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi berikutnya, ada yang bertanya dari teman-teman mengenai PowerShell dan terminal. Nah, saya ini menggunakan PowerShell yang versi terbaru dari Microsoft Store ya, dan terminal juga dari Microsoft Store. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows 10 ataupun Windows 11 bisa membuka Microsoft Store dari sini. Kemudian teman-teman ketikkan PowerShell, kemudian tinggal di enter. Nanti akan diarahkan ke untuk download installernya. Nanti kalau misalkan sudah selesai mau download bisa di open dari sini ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa ketikkan terminal. Nah, ketikkan terminal. Karena kenapa kita menggunakan terminal? Ini adalah Windows Terminal ya, supaya kita bisa memodifikasi tampilan dari terminal kita. Jadi kita bisa merubah fontnya, ukurannya dengan mudah. Nah, terminal bisa Windows Terminal tinggal di klik install karena saya sudah menginstalnya. Ini tinggal tampilannya open. Nah, oke, itu untuk kebutuhan requirement di Windows ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, di sini ada banyak pilihan ya di terminal tuh. Ada PowerShell, kemudian ada CMD. Kalau misalkan teman-teman menginstal WSL, nah ini juga akan muncul di sini. Di sini juga ada settingannya. Nah, dengan ini kita bisa mau nyeting font, kemudian color scheme. Nah, kita bisa memodifikasinya. Nah, ini jauh lebih baik daripada kita menggunakan CMD ini ya. Oke, kita akan memulainya. Di video kali ini kita akan men-setup NVim 3 di NeoVim. Nah, kita akan cek dulu ini berada di direktori apa. Nah, kita cek. Oke, ini ada di direktori asep. Kita akan masuk ke folder config-nya untuk NeoVim. Jadi, nah, kita akan masuk ke app data, kemudian local NVim. Nah, seperti ini ya. Ini saya akan clear screen. Nah, di sini baru saya akan masuk NVim init.lua. Ini config yang kemarin kita buat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini simbolnya masih belum bisa ya. Ini nggak nongol. Nah, seperti ini karena kita belum menginstal font yang tepat. Nah, disarankan teman-teman harus menginstal dulu font. Nah, kita akan bukakan link downloadnya ya. Nah, kita akan menggunakan Nordfont ini. Nanti linknya ada di kolom deskripsi ya di channel ini. Nah, Nordfont, kemudian kita harus mencari yang namanya Viramono. Nah, ini ya, yang ini ya, Viramono. Nah, teman-teman tinggal klik download ini. Download, nanti akan muncul pop-up downloadnya, Viramono nih. Kalau sudah, saya sudah mendownload nih ya. Nah, ini saya akan cancel. Saya akan masuk ke folder download saya. Nah, ini Viramono. Ini akan saya ekstrak. Nah, saya akan ekstrak all. Seperti ini. Oke. Kemudian saya akan cari di sini font. Nah, ini font ya, diklik. Nah, saya kecilkan. Nah, teman-teman tinggal drag font ini. Nah, tinggal drag ke sini. Nah, karena saya sudah menginstalnya, maka ini ada pesan gagal. Maka saya akan no untuk proses penginstalannya. Nanti kalau sudah diinstal, nah teman-teman masuk lagi ke terminalnya. Nah, ini ya. Kemudian teman-teman pilih yang drop down ini, daftar menu. Kemudian ke setting. Nah, akan muncul tampilan settingnya.
Kemudian teman-teman pilih terminal yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan PowerShell ya. Ini tinggal diklik, kemudian ada appearance-nya nih. Nah, diklik. Nah, ini fontnya masih JetBrains Mono ya. Kita akan ganti dengan Fura Mono. Nah, saya akan menggunakan ini, Fura Mono NFM. Nah, fontnya yang tadi kita install. Ini saya save. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini udah muncul tombol X, kemudian ini Windows juga sudah muncul. Ini kalau misalkan ini saya close dulu ya, saya klik lagi plusnya. Nah, di sini juga sudah muncul simbol baterai, simbol folder, simbol Windows sudah muncul juga. Oke. Sekarang kita akan masuk ke config-nya ya. Nanti juga di tampilan tree menunya itu juga sama, kalau misalkan kita belum install font yang tepat, ya tidak akan muncul ya. Oke. Kita akan menginstal namanya nvim 3. Nah, ini ada nvim 3, kita akan klik. Oke, ini nvim 3-nya. Nah, ini tujuannya seperti ini nanti supaya kita bisa membuka sidebar-nya sebagai akses filenya. Nah, di sini ada, nah ini ya. Nah, kita akan ambil ini, klik kanan, copy. Kita buka lagi terminalnya. Ini saya tekan escape, kemudian saya ketik 2, E. Nah, kita akan masuk ke folder Lua, kemudian folder plugin, kemudian file init.lua. Nah, kita akan masukkan di sini. Saya tekan O, kemudian saya ketikkan use. Nah, kita akan tambahkan bracket. Ini saya paste. Nah, tutup bracket. Oke. Ini kita turunkan. Kita akan mengambil satu lagi. Ini ya, untuk ikonnya. Ini saya copy. Kemudian ini akan saya taruh di sini. Use. Ini juga sama, kita gunakan bracket. Kita paste, kita tutup bracket seperti ini. Kalau sudah, kita tekan escape, kemudian titik 2, W key. Right and quiet. Nah, kita masuk lagi ke init.lua-nya. Nah, di sini kita akan install pluginnya. Packer, Sync, Patchker, Sync. Nah, kita akan sync dulu untuk proses instalasinya. Oke, masih download. Oke, kita sudah berhasil mendownload 2 buah kebutuhan kita ya. Oke, dari sini saya exit lagi. Kita quiet. Ini juga kita quiet. Oke. Nah, dari sini kita akan masuk CD. Kita akan masuk ke folder Lua. Kita akan membuat directory nvim 3 config. Nah, kita enter. Nah, saya akan masuk ke nvim 3 config. Nah, ini saya clear screen dulu ya. Nah, di sini saya akan membuat file nvim init.lua. Oke, kita akan memasang config-nya di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada config yang bisa kita gunakan. Ini tinggal kita copy semuanya. Ini kita copy. Kemudian di sini kita tekan P, maka paste akan dilakukan. Kalau sudah, tekan escape, titik 2, W key. Oke. Ini kita akan mundur 2 tahap. Jadi mundur, mundur, enter. Nah, di sini kita akan masuk ke nvim init.lua. Nah, ini ya, kita akan coba panggil nvim
Oh, ini belum kita panggil ke sini ya. Kita panggil dulu ke sini config-nya. Ini require tadi nvim 3 config. Nah, escape -2 wiki. Oke, kita masuk lagi. Nah, kita akan coba panggil nvim 3. Nah, ini sudah ada ya. nvim 3 toggle. Tekan tombol tab. Tuh, akan muncul autocomplete-nya. Kita enter. Nah, ini tree-nya sudah bisa muncul ya. Nah, bisa lihat sini ikonnya sekarang sudah muncul ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini setting, ini kan kita menggunakan PowerShell, kemudian di sini Furamono ya. Ini kalau misalkan tadi kita masih menggunakan JetBrains Mono, nah yang ini tampilannya akan kotak-kotak. Nah, kayak gini ya. Jadi tidak pas ya, tidak kelihatan bagus. Nah, makanya kita harus menginstal font Furamono. Nah, ini ya, Furamono NFM. Kita save. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini sudah ada icon foldernya. Ini jauh lebih bagus daripada yang tadi ya. Oke, nah sekarang ini kita harus jalankan dengan command mode ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan tree ini untuk membuat file mapping. Nah, kita akan buat di sini. Teman-teman tekan tombol maka akan muncul create file. Nah, di sini saya akan buat satu buah folder namanya key mapping. Nah, ini init.2. Enter. Nah, bisa kita lihat key mapping sudah ada ya. Ini init.2-nya juga sudah ada. Nah, di sini kita bisa melakukan config. Saya tekan I untuk insert mode. Kemudian saya akan ketikkan lokal. Kita akan map dari vim dot api dot nvim set keymap. Oke. Nah, kita akan definisikan lagi lokal option sama dengan kita akan buat bracket. Nah, seperti ini. No remap sama dengan true. Nah, kemudian kita akan silent. Maksudnya silent ini ketika kita shortcut kita klik tidak muncul di sini ya. Silent juga kita true. Oke. Ini kita akan definisikan vim.g, maksudnya vim global. Kita akan map leadernya sama dengan spasi ya. Seperti ini. Map leadernya. Kemudian kita akan map, kita akan panggil tadi variabel yang sudah kita bikin. Nah, kita akan menggunakan normal mode. Jadi ketika dia berada di normal mode dan mengetikkan kontrol kombinasi dengan E kecil, nah maka dia akan memanggil -2 nvim 3 toggle. Nah, setelah itu dia akan proses enter. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan menggunakan option yang tadi kita bikin OPTS di sini supaya tidak muncul.
tampilan di bawah sini ya, di command mode-nya. Kalau sudah, kita tutup lagi dengan tutup kurung di sini supaya saling tertutup ya. Oke, ini saya escape, titik 2 W key, saya enter, titik 2 key, enter. Oke, kita masuk lagi. Nah, tidak ada error. Kita tekan Ctrl E. Nah, ini tidak jalan. Kenapa? Ctrl E. Kita coba jalankan lagi. Shift titik 2 nvim 3 toggle. Nah, ini kayaknya belum kita panggil ke sini ya. Oke, ketahuan nih. Kita definisikan di sini. Require dulu. Nah, ini ya, key mappingnya belum kita panggil. Key mapping. Nah, key mapping kita panggil. Tekan escape, titik 2 W key. Nah, titik 2 key. Oke, enter. Nah, sekarang kita tekan Ctrl E. Oke, sudah muncul ya. Ketika kita menekan Ctrl E dan enter. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pengen tahu, tinggal tekan tanda tanya. Sorry. Oke lah, nanti untuk key yang digunakan bisa kita lihat di dokumentasinya. Nanti linknya saya cantumkan di sini ya. Nah, ini maksud saya nih. Nih, teman-teman tinggal baca-baca sendiri. Nah, kemudian ini untuk help-nya bisa teman-teman lihat. Ini lebih detailnya atau mau teman-teman modifikasi juga silahkan. Oke, tutorial kali ini kita sudah berhasil membuat sidebar untuk directory dari file yang akan kita edit ya. Nah, sehingga kita akan mempermudah untuk mengaksesnya. Tidak perlu mundur lagi ke terminalnya, kemudian masuk lagi, kita bisa langsung dari sini. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.